Pemirsa Intens Investigasi. Kehebohan kasus dugaan tindak pidana pemalsuan akta atau penggelapan saham yang dituding oleh pihak Mintarsi di mana ditujukan kepada nama Indra Priawan, suami Nikita Willy, sepertinya belum juga menemukan kata sepakat. Ya, dilaporkan oleh Mintarsi sang tante ke pihak kepolisian, sosok aktris Nikita Willy yang selama ini terkesan mengabaikan akhirnya muncul. Lalu, seperti apa reaksi Nikita Willy saat merespon upaya Mintarsi yang ingin memenjarakan suaminya? Benarkah terkait kabar hal ini pun ditanggapi santai oleh Nikita Willy, mengingat hal ini tidak mempengaruhi kesehariannya? Ya, pelaporan yang dilayangkan Mintarsi memang buntut dari kegeramannya akan permasalahan yang sudah dirasakannya selama belasan tahun ini. Selama belasan tahun itu pun, Mintarsi mengungkapkan tidak pernah mendapatkan haknya yang seharusnya ia dapatkan sebagai salah satu pemegang saham. Benarkah hal ini pun membuat Mintarsi tidak segan untuk menyeret nama Indra Priawan, suami Nikita Willy, jika terbukti melakukan hal seperti yang sudah dituangkannya dalam pelaporan yang dilayangkannya di Mabes Polri. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Konflik berkepanjangan yang menyeret nama Indra Priawan, suami dari aktris cantik Nikita Willy dengan sang tante Mintarsi, belum juga menemukan kata sepakat. Ya, resmi dilaporkan oleh Mintarsi ke pihak kepolisian Bareskrim Polri sejak Rabu 2 Agustus 2023 lalu. Permasalahan yang diceritakan Mintarsi di mana sudah berlangsung sejak lama ini pun sepertinya tinggal menunggu tindak lanjut dari pihak kepolisian karena Mintarsi tidak segan ingin menyeret nama suami Nikita Willy itu bersama dengan pihak-pihak lainnya yang diduga ikut bermain dalam perusahaan milik ayahnya tersebut. Kedatangan kita ke Bareskrim Polri hari ini membuat laporan polisi terkait adanya perbedaan atau dugaan tindak pidana pemalsuan, yaitu akte Sepi Lestiani dan juga PT Bluebird. Buktinya antara lain identitas, kemudian bukti pemilikan saham sebagai pemegang saham 33%, kemudian sebagai pemegang saham 15,sekian%, sebagai wakil direktur, kemudian surat perubahan dari notaris yang mengaku kesalahannya, dan bukti-bukti lainnya. Ini akan kita laporkan. Somasi sudah dilakukan sampai 3 kali, bahkan ekstra somasi. Jadi setelah somasi ketiga, mereka memberikan pendapat, terus diberikan surat lagi tentang pendapat itu, bahwa pendapatnya bertentangan dengan pendapat kita. Tapi tidak dijawab, diberikan surat lagi bahwa mereka mengatakan sudah dibayar. Bayarnya di mana? Kok lucu sudah dibayar? Tahu saya jual juga tidak pernah, dijual kemana juga tidak tahu. Lalu menghitung harganya bagaimana? Kok nggak ada kesepakatan, nggak ada apa-apa. Jadi kok bisa begitu saja langsung ditentukan, oh ya saya sudah bayar.
Kan lucu karena itu ditanya, tapi itu pun tidak dijawab. Yang terlibat adalah kakak saya dan adik saya. Kakak saya punya anak 4. Salah satu dari anak 4-nya itu ahli warisnya ya suami dari artis itu, jadi terlibat atau tidak. Tapi dia juga tahu permasalahannya, mungkin tidak tahu 100%. Ya, dugaan keterlibatan suami dari aktris cantik Nikita Willy itu memang masih menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, pihak pelapor yang dalam hal ini adalah Mintarsi belum mau terbuka perihal nama-nama yang dilaporkannya dalam permasalahan ini. Lalu, seperti apa reaksi Nikita Willy ketika merespon upaya Mintarsi yang ingin memenjarakan suaminya? Benarkah kabar ini pun ditanggapi santai oleh Nikita Willy, mengingat tidak berpengaruh banyak dengan kesehariannya? Kenapa nanya aku itu? Gak jauh sama suami gimana ya? Suami yang dilaporin gimana Kak? Suami yang dilaporkan ke seperti apa? Hari ini saya suaminya. Ini suaminya. Tapi mengganggu gak sih Kak masalah itu atau seperti apa? Aku makan dulu ya. Udah makan belum? Sementara itu, pelaporan yang dilayangkan oleh Mintarsi memang buntut dari banyaknya kejanggalan yang dirasakannya sejak beberapa tahun lalu atau saat namanya tiba-tiba dihilangkan sebagai salah satu pemegang saham. Pertama, saya kok bisa keluar ini kan jelas pengadilan kepanitiaan pengadilan negeri Jakarta Pusat tidak menyetujui dan notarisnya sendiri mengatakan, ya saya tidak keluar, jadi hak saya tetap ada. Tapi kok bisa dinyatakan hilang? Dan sampai di PT taksi pun hilang. Alasan mereka, ya kalau keluar sebagai pengurus, ya semuanya ikut hilang. Pasalnya di mana? Atau undang-undangnya di mana? Apa ada? Kalau tidak ada, apa boleh mereka karang sendiri? Buntut dari hal tersebut, Mintarsi mengaku merasa dirugikan secara materi karena fakta namanya yang hilang sebagai salah satu pemegang saham dan tidak lagi mendapatkan sepeser uang pun. Lantas benarkah Mintarsi menduga serta menuding hal ini adalah permainan dari Indra Priawan yang sengaja menghilangkan namanya sebagai salah satu pemegang saham? 2001 sudah tidak ada. 2001. Itu di 15% dari PT Bluebird Taksi. Kemudian tahun 2000 ada saham warisan yang kecil. Itu pun nanti digerogotin lagi. Ada lagi riwayat penggerogotannya. Jadi semua berturut-turut karena itu saya tidak bisa, bukannya tidak mau menerangkan, tapi semuanya jadi sangat panjang. Lebih baik kita ke polisi pun saya hanya ambil satu bagian dulu. Kita fokusnya adalah sesuai surat daripada akte notaris ini. Notaris bilang atau notaris membuat pernyataan setelah somasi pertama dan kedua ketiga, ibu ini kata yang 2 orang. Saya ulang ya, ibu ini kata yang 2 orang telah keluar. Keluar sebagai apa? Kami tanya. Diperiksa catatannya oleh notaris. Keluar sebagai pengurus. Oh ya, pengurus dia mengundurkan diri, yaitu sebagai wakil direktur dan direktur dari CP Lestiani dan The Bluebird. Nah, apakah keluar dari pemegang saham? Oh tidak, maka ditulislah seperti ini. Jadi ibu ini bukan lagi sebagai direktur dan direktur dan wakil direktur, tetapi adalah tetap sebagai pemegang saham. Maka fokus kita adalah maka ibu ini tetap pemegang saham agar bisa nanti diwariskan kepada anak-anak.
Sementara itu, Mintarsi pun meminta kepada suami Nikita Willy untuk segera memberikan haknya sebagai salah satu pemegang saham yang namanya dihilangkan. Lantas benarkah apabila haknya tidak segera diberikan, maka Mintarsi pun tidak segan untuk memenjarakan suami Nikita Willy. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Intens Investigasi sehari 3 kali, Senin sampai Sabtu di YouTube channelnya. Like, subscribe, and share. Don't forget. Sementara itu, masih melanjutkan permasalahan Indra Priawan, suami dari Nikita Willy, dengan sang tante Mintarsi sebagai anak dan salah satu pemegang saham. Mintarsi pun tentu tidak terima haknya dihilangkan dan meminta Indra Priawan untuk mengembalikan haknya tersebut. Tidak pernah ada. Bayangkan 2 tahun sebelumnya, mana mungkin sih kok mereka jadi tukang ramal begitu hebat, dan bagaimana mungkin belum merencanakan kok sudah dibayar. Bayarannya pun dengan prosedur yang terlalu aneh. Kan sudah ketahuan anehnya, dan jelas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat waktu itu tidak mau menerima itu sebagai fakta. Mereka sebutkan nilainya jadi relatif kecil, 15%, nilainya hanya 2M. Dari total sebetulnya saham seluruhannya besar sekali itu. Tapi kan jadi mereka akhirnya pikir, oh nilainya sekian, kok bisa menentukan sendiri. Selain itu, Mintarsi pun memberikan ultimatum kepada Indra Priawan. Apabila tidak segera mengembalikan haknya sebagai pemegang saham, maka ia pun tidak segan akan memenjarakan suami Nikita Willy itu. Dan yang dibayar itu adalah pembayaran untuk perusahaan-perusahaan lain atau pemegang saham lain. Dan sementara kalau pembayaran saham itu biasanya di belakang. Jadi ada mundur misalnya, baru dibayarkan kemudian. Tetapi ini 2 tahun sebelumnya telah dibayar katanya gitu loh. Jadi 2 tahun sebelum saya menyatakan mundur, itu pun mundur sebagai pengurus. Kok dibayar? Bayarnya juga lucu. Anaknya membayar ke suami saya dan ke anak saya. Kenapa nggak ke saya? Kan yang memiliki itu saya. Paling nggak harus ada persetujuan. Jadi terlalu banyak aneh, dan ternyata Pengadilan Negeri juga tidak menyetujui itu sebagai bukti pembayaran. Semua sifatnya sepihak. Jadi dari akta-akta itu saya tidak pernah dilibatkan, tidak pernah diundang. Saya kan pemilik, kok nggak diundang untuk mengatakan milik saya serahkan secara gratis? Kan lucu, apa mungkin saya serahkan begitu saja secara gratis? Dan sebetulnya kalau mau kita ikuti, banyak peraturan pasal-pasal yang tidak dipenuhi. Cuma ini jadi melebar sekali, karena itu pada suatu hari saya akan menyebutkan lika-liku mereka, bagaimana menyusup dari satu ke yang lain sampai bisa lepas. Di lain sisi, Mintarsi bahkan membeberkan keuntungan yang didapatkan oleh Nikita Willy dan suaminya yang mencapai 10 miliar. Lantas benarkah Mintarsi pun merasa keuntungan tersebut didapat suami Nikita Willy dalam mengakalinya di perusahaan milik orang tuanya tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe.
lain sisi, menjadi korban dugaan penggelapan saham, Mintarsi pun mengaku bahwa sampai saat ini dirinya telah merugi hingga 200 miliar rupiah. Itu pun masih belum sepenuhnya terhitung dan masih ada kemungkinan terus bertambah. Lantas benarkah Mintarsi pun merasa keuntungan tersebut didapat suami Nikita Willy dalam mengakalinya di perusahaan milik orang tuanya tersebut? Ada beberapa tahap ya, ada tahapan. Untuk tahapan sekarang yang saya perkirakan 200 miliar. Jangkanya dari tahun 2001 ya. Tapi nanti ada tahap kedua, itu lebih besar. Saya juga menyayangkan, kenapa sih sudah cukup kaya, kok masih mau mengambil hak orang lain? Kok masih mau mengambil hak orang lain? Kakak saya punya anak 4. Salah satunya adalah suami dari Nikita Willy. Lalu ada adik saya punya anak 3. Mereka juga bergantian jadi direktur. Jadi sebetulnya kalau ditanya kemana harta saya, itu ke semuanya, bukan ke suaminya Nikita Willy saja. Tapi bisa dibayangkan bahwa perkiraan harta kita terhadap suaminya Nikita Willy, demikian juga terhadap kakak-kakak dari Indra Priawan. Terakhir bukan jabatan yang tercantum di daftar. Mungkin jabatan belum tahu saya. Jadi karena tidak terdaftar, kan ada komisaris utama, ada komisaris direktur. Di situ saya lihat namanya tidak ada. Sahamnya jelas ada. Karena ada persentase saham itu jelas ditulis. Sekarang sudah berjalan lagi lebih lanjut. Tapi karena pihak mereka tidak hanya menjawab kita sudah mengikuti hukum, maka dari pihak Pak Kamarudin menjawab klien saya ternyata keluar sebagai pesuruh pengurus, sebagai pengurus wakil direktur. Kenapa kok hartanya ikut dihilangkan? Kenapa harta di PT Bluebird Taksi juga ikut hilang? Itu yang dipertanyakan. Dan diberikan kesempatan tapi tidak akan terlalu lama. Somasi ini hanya dijawab bahwa kliennya sudah mengikuti peraturan. Sudah mengikuti peraturan hukum. Tapi kalau di pihak saya atau Pak Kamarudin, kalau mengikuti hukum tapi hukumnya salah bagaimana? Kalau hukumnya disimpangkan, diberitahukan, oh keluarnya memang sudah nggak ada buktinya, semuanya ikut membuat akte notaris mengatakan harta saya hilang. Bagaimana? Apakah itu betul secara hukum? Seharusnya kalau 3 orang memiliki saham, memiliki harta, mestinya kan 3-3-nya diundang. Tapi ini enggak, hanya 2, saya tidak dilibatkan. Jadi karena itu sampai lama, sampai 12 tahun bisa tidak ketahuan. Tapi dialihkan ke kakak dan adik saya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.